Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Confit, stay fit and fresh. Salam Confit. Sahabat Confit, mungkin sahabat sudah tidak asing lagi dengan kata-kata mensana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang kuat. Dalam ungkapan tersebut mengandung arti bahwa setiap manusia untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat, tentu saja kita perlu berolahraga. Dengan kata lain, untuk mendapatkan fisik, mental yang kuat, jasmani, rohani yang sehat, akan menghasilkan individu-individu yang tangguh. Dan muaranya adalah bangsa yang kuat dan hebat. Saya Wardoyo dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro dalam kesempatan hari ini, pagi ini, akan membagikan tips dan triks bagaimana cara kita bisa berolahraga di tengah pandemi COVID saat ini. Selamat menyaksikan. Mana ya Kak Dok? Katanya janjian jam segini kok belum datang ya? Nggak tahu ah, sebenarnya males. Lah, males kenapa? Lagi pandemi seperti ini kok kita disuruh olahraga. Harusnya kan kita di rumah. Gak gitu dong. Walaupun masa pandemi ini juga kan kita tetap harus olahraga biar badan kita juga fit. Ayo kita olahraga, udah siap kan? Udah Kak. Yuk. Sebelum kita lari-lari keliling taman, kita pemanasan dulu ya, biar tidak kaku badannya. Yuk, dari siapa yuk? Kita berhitung dulu. Andi, 1 kali 8, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang semangat dong, Di. Masa ngitungnya gitu, Di. Gantian Melanda, yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ke kaki ya, biar gak kaku. Yuk, silakan angkat kakinya. Andi, semangat lagi ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kiri. Yuk, Melanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pemanasannya sudah cukup. Selanjutnya kita lari-lari kecil, kita keliling taman kita ya. Iya kak. Yuk, lari. Capek ah. Loh, malah duduk nih. Kenapa? Oh, kenapa nih? Oh, sudah, aduh. Capek kak. Capek kenapa lo? Oh, baru berapa kali putaran? Baru 2 kali putaran apa malah sudah capek? Capek kak. Harusnya kan pandemi seperti ini harusnya di rumah. Ya udah kalau gitu, yuk kita ngobrol dulu. Melanda boleh istirahat dulu ya? Iya Kak. Silakan. Yaudah yuk, sambil istirahat kita duduk di sana. Iya kak. Kamu kenapa, Di? Kok malas banget? Lemas banget kayaknya. Nih, minum dulu, sambil istirahat. Makasih kak. Ya, diminum dulu. Sekarang kak kamu. Sudah, lega? Udah. Udah fresh badannya? Udah. Oke, sambil ngobrol nanti, sambil istirahat. Kakak minta waktu 5 menit lah ya. Kira-kira gimana? Cukup tidak 5 menit? Cukup. Sambil istirahat ya? Iya. Ya, mungkin kakak bisa ngasih tips dan triks kenapa Andi biar nggak malas lagi. Kok tadi kita olahraga kan udah kesepakatan kalau kita kan tadi mau ada sesi olahraga bersama. Tadi si Melanda aja semangat banget. Kok kamu malas? Ada apa sebenarnya? Iya kak. Semenjak pandemi saya nggak biasa olahraga. Harusnya nggak seperti itu, Ndi. Walaupun pandemi ini kita tetap harus menjaga kondisi badan kita bisa fit. Kita masih selalu bisa berolahraga. Iya sih kak. Tapi kan selama pandemi ini kita disuruh pemerintah untuk stay home aja. Pemerintah memang benar, Di. Jadi memang selama pandemi ini kita suruh di rumah, di stay home gitu kan. Tetapi walaupun kita stay home, kita nggak boleh mager. Kita harus tetap olahraga, jaga kondisi fisik kita. Gimana kak caranya biar bisa fresh dan nggak mager? Oke, 5 triks ya. Yang pertama, kita nggak boleh mager nih. Jadi kita harus tetap gerak walaupun kita
melakukan aktivitas di rumah. Contoh kecilnya gerak-gerak kecil saja, kita bisa menyapu, kita bisa membersihkan halaman rumah atau yang lainnya. Terus yang kedua kita bisa melaksanakan penguatan otot kita. Nah, contohnya tadi tuh kita lari-lari kecil, kita peregangan otot, ya kan? Terus hal kecil bisa juga kita bisa melakukan push up di rumah dan gerakan lain yang sesuai dengan penguatan otot kita gitu. Yang ketiga, kita wajib makan makanan yang berprotein, yang segar, tentunya banyak mengandung vitamin, ya, buah-buahan, sayuran mengandung vitamin agar badan kita terjaga, tetap fit, ya. Contohnya Andi bisa makan ikan, banyak makan sayur-sayuran, ya, terus makan buah tentunya. Yang keempat, kita harus punya komitmen dalam berolahraga. Jadi mau tidak mau, walaupun kita di rumah, kita harus punya komitmen untuk berolahraga. Bisa lari-lari kecil dan lain sebagainya. Terus yang kelima, yang terakhir di tips dan triknya, kita tidak perlu membeli alat-alat yang mahal untuk berolahraga seperti treadmill dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Bahkan kita tanpa alat pun kita bisa berolahraga. Biasanya Andi pakai apa alatnya kalau di rumah? Ya biasanya saya di rumah pakai tali skipping, push up, sit up. Oke, bagus Dik. Terus kira-kira gimana nih dalam pandemi ini? Kira-kira setelah kakak berikan 5 tips untuk olahraga selama pandemi, tanggapan dari Andi gimana? Apakah bisa dilaksanakan? Iya kak, saya bisa mencoba tips dari kakak seperti membersihkan rumah, mencoba olahraga kecil seperti push up, sit up, dan juga lari-lari kecil. Oke, bagus. Mungkin hal lain juga ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan di rumah gitu. Misalnya Andi kan masih sekolah ya, berarti Andi masih bisa belajar, ya kan? Belajar pasti kan butuh tenaga, butuh pikiran juga, artinya badan juga masih tetap terjaga untuk bisa diolah. Terus yang kedua, Andi juga bisa berkebun, Andi juga bisa menanam, artinya Andi kan tetap stay home di rumah, di lingkungan Andi sendiri. Di rumah punya taman Andi? Punya kak? Dijaga tidak tamannya? Dijaga. Dijaga. Itu berarti salah satu juga kegiatan bisa Andi laksanakan. Oke, kira-kira gimana Andi? Kira-kira bisa tidak memulai dari besok pagi lah mungkin ya, ketika Andi bangun beranjak. Ini kan masih lama, masih berapa bulan di liburnya sekolah? Kurang tahu sih kak, katanya masih bulan Juli. Bulan Juli berarti kan masih lama, berarti selama pandemi ini masih kurang lebih 1 bulan lagi masih lah ya. Jadi Andi harus tetap fresh, bisa menjaga kondisi badan Andi. Kalau memang orang tua mengizinkan untuk keluar rumah tidak kira-kira? Diizinkan kak? Diizinkan. Kalau bisa diizinkan berarti kegiatan di luar lingkungan, tapi ya kita tetap menjaga physical distancing kita ya, menjaga jarak minimal 1 meter lah gitu. Iya kak, kan di rumah orang tua saya punya ladang. Ladang apa itu? Ladang karet kak. Ladang karet. Jadi saya di rumah bisa bantu-bantu orang tua di ladang. Berarti beres karet ya? Iya, nyadap kak. Oh, nyadap karet. Iya sih bisa. Itu kan kegiatan di keluarga ya. Artinya kamu untuk orang tua, kamu tadi bilang bisa nyadap karet atau mungkin bisa membersihkan lingkungan, menyiangi lah ya dari pohon karet gitu. Terus kalau misalnya di luar lingkungan Andi dengan teman-teman gimana? Kegiatan apa yang bisa dilakukan kira-kira? Apa ya kak? Kalau saya main tempat teman biasanya cuman ngerjain tugas sekolah. Oh, tugas sekolah. Berarti ini kan pandemi, tugas kan banyak online ya. Berarti hanya via WA atau apa guru mengasih tugas? Dari WA. WA aja. Dari beberapa perbincangan kita tadi, Andi, kakak bisa menyimpulkan lah yang pertama mungkin tadi mager. Andi bilang mager karena masalah pandemi tadi sudah lama Andi tidak berolahraga ya. Terus yang kedua, mager sudah saking lamanya pandemi akhirnya Andi juga sudah nggak mau berolahraga gitu kan. Nah setelah ini kira-kira tindakan Andi apa yang harus dilaksanakan? Ya tadi kak, insya Allah tips dari kakak tadi pelan-pelan bakal saya laksanakan. Oke, terima kasih nih sudah mau berakhir lah ya untuk sesi ngobrolnya kita, sudah 5 menit lebih.
mungkin sedikit kakak simpulkan lah ya. Tadi yang pertama Andi bilang karena malas, karena sudah pandemi Andi malas berolahraga. Terus yang kedua Andi juga sudah punya, setelah ada tips dan trik dari kakak, Andi sudah bisa menyimpulkan masing-masing. Oke, sip lah. Saya kasih semangat buat kamu lah ya. Semoga Andi bisa menjalankan tetap fit badannya selama pandemi COVID ya. Terima kasih untuk waktunya Andi. Ya mungkin kita cukupkan saja kalau nggak ada yang mau diperlukan lain. Tapi kalau misalnya Andi mau konsultasi lagi masalah olahraga atau masalah ya, kegiatan Andi di rumah lah ya, yang kegiatan Andi yang terganggu pandemi COVID, nanti bisa komunikasi dengan kakak lagi. Cukup ya? Iya kak, terima kasih atas triknya. Insya Allah bakal saya lakukan di rumah. Ya. Saya pulang kak? Hati-hati ya. Iya kak.